wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Ibu. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya dalam kegiatan wawancara modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saya bimbingannya Ibu sebagai guru CGP, mohon izin untuk mewawancari Ibu tentang pengambilan keputusan yang sudah dilakukan di sekolah ini, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Mohon dijawab ya Ibu ya. Selama ini Ibu pasti ada di sekolah itu kasus-kasus ya Ibu, seperti yang saya sudah pelajari, ada dilema etika yang tentang kesamaan nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang menjadi permasalahan di sekolah, dan ada juga tentang rujukan moral yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di sekolah? Apakah permasalahan itu dilema etika ataukah rujukan moral? Menurut Ibu seperti apa? Kita lihat dulu macam kasusnya apa. Setelah itu kita identifikasi ini masuk ke mana kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah. Umpamanya seperti anak itu tidak pernah masuk terus dinaikkan, itu kan dilema bagi kita. Dimasukkan, dinaikkan itu kita takut dengan temannya. Kalau tidak dinaikkan anak akan putus sekolah, kan itu masuk ke dilema kita. Begitu ya Bu. Itu kita identifikasi dulu apa kasusnya, itu apa. Selama Ibu membuat proses pengambilan keputusan tadi Ibu, bagaimanakah Ibu menjalankan langkah-langkah prosedur dalam mengambil keputusan dalam permasalahan yang ada dua kepentingan itu, kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini, kalau terjadi seperti itu dilema etika, tentunya saya itu akan duduk bareng dengan teman-teman yang ada di sekolah. Tentunya kalau sudah duduk bareng, kita musyawarah kasus kita menghadapi masalah seperti ini, kasus seperti ini. Nah, tentunya saya selaku kepala sekolah kan meminta pendapat kepada guru-guru. Ya, tentunya guru-guru tersebut akan memberikan masukan-masukan. Mana yang sekiranya, karena benar sama benar kan. Ya. Jadi kita akan mendapat masukan-masukan itu yang akan menjadi yang akan saya buat keputusan. Gitu ya Bu. Menurut Ibu dari langkah-langkah yang Ibu telah laksanakan tadi, adakah langkah yang menurut Ibu paling efisien dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau ada kasus seperti itu, kita identifikasi dulu ya, baik itu anaknya, terus baik itu permasalahannya, identifikasi dulu. Kan yang jelas ada latar belakangnya, ya. Mungkin kita melihat latar belakang di sekolah, melihat latar belakang di rumah, seperti itu. Tentunya kan kalau sudah melihat latar belakang seperti itu, akan muncul sebuah solusi atau katakanlah solusi. Sebelum itu kita kan tidak mau solusi, keputusan yang dimintakan. Jadi sisi baiknya yang lebih banyak itu yang dijadikan keputusan. Otomatis kan kita memang baik sama baik kan. Yang mana yang lebih untuk dijadikan keputusan, kita yang mengarah ke yang lebih baik. Baik dan yang lebih baik yang dijadikan keputusan. Dampaknya paling kecil ya. Dampaknya yang paling kecil. Begitu ya Bu. Berarti kalau seperti itu
pasti ada tantangan yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan itu. Tantangan yang seperti apa yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangannya kan tidak semua guru ya, tidak semua guru itu merasa puas dengan keputusan saya. Pastinya di dalam forum rapat mengiyakan, menyetujukan. Tetapi kadang kalau hati kecilnya tidak serak, kadang dia tidak puas di luar. Hanya di waktu di forum rapat dia menyetujui. Itu tantangan dari guru. Tetapi tantangan yang dari siswanya, kadang kita memberikan seperti ini, memberikan keputusan seperti ini. Kadang tidak dikerjakan keputusan itu. Maksudnya seperti anak itu dinaikkan ya, seperti yang saya tadi yang dinaikkan. Tentunya guru memberikan memberikan syarat-syarat kepada anak. Saya akan menaikkan dengan memberikan tugas-tugas seperti ini. Maksudnya harus rajin. Tetapi tantangannya kadang anak itu tetap seperti itu, tetap seperti itu kan tidak berhasil saya lihat. Pelaksanaan keputusannya ya Bu? Ya. Gitu ya Ibu. Menurut Ibu, ketika mengambil sebuah keputusan itu, apakah Ibu ada jadwal tertentu untuk melakukan prosedur langkah pengambilan keputusan tersebut, ataukah dalam sebuah kasus harus diselesaikan pada saat itu juga? Saya tidak akan menjadwal ya, tidak pernah menjadwal. Ketika ada kasus langsung secara langsung diselesaikan, tidak terjadwal, tidak terprosedur, tidak. Ketika ada kasus langsung saya akan menyelesaikan, yang mana menyelesaikan atau memberikan keputusan itu harus duduk bareng tetap. Saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri karena itu merupakan keputusan itu ya, keputusan itu harus akan dipertanggungjawabkan masalah dari keputusan. Kalau salah satunya keputusan yang saya ambil sendiri terus salah langkah kan, kita tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawab bersamanya ya Bu ya. Berarti langsung diselesaikan pada saat kasus terjadi ya. Nah, menurut Ibu tadi faktor-faktor yang mendukung Ibu untuk mendapatkan keputusan yang baik, faktor apa saja yang mendukung Ibu untuk bisa mendapatkan solusi terbaik dari kasus-kasus tersebut? Ya, faktor-faktornya kan kalau ada kasus ini kita langsung menyelesaikan. Otomatis saya pilih salah satu orang yang dianggap saya percaya, guru maksud saya, yang dianggap mampu untuk mendampingi saya membuat keputusan. Sebelum kita pada forum rapat, saya pasti membicarakan dulu dengan seseorang itu yang dianggap orang itu mampu untuk sharing, saya sharing seperti itu. Maksudnya langkah seperti itu, maksudnya saya mencari orang dulu yang bisa dipercaya, yang bisa diajak berpikiran ya. Nah, sebagai pertanyaan pamungkas ini Bu, dari kita berbicara tentang proses pengambilan keputusan, pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan pengambilan keputusan selama ini yang sudah terjadi di sekolah ini? Yang dapat saya petik pelajaran selaku saya jadi kepala sekolah untuk membuat keputusan itu, pelajaran yang saya dapat itu harap berhati-hati, berpikir dulu sebelum mengeluarkan keputusan, karena dampaknya itu pada kita semua, dampaknya pada kita selaku guru ASN, dampaknya juga kepada murid, dampaknya kepada masyarakat dan ke sekolah. Yang dapat saya petik itu pelajarannya ya, harus berhati-hati dulu dalam mengambil keputusan. Bagus sekali, sangat menarik kegiatan kita kali ini dalam wawancara tentang pengambilan keputusan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata.
Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hari ini melakukan wawancara dengan saya. Saya CGP Angkatan 10 ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan sesuai dengan modul 3.1. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Terima kasih Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Mohon dijawab ya Ibu ya. Insya Allah kalau bisa pasti dijawab. Terima kasih. Nah, ini Ibu yang saya pelajari kemarin itu tentang dilema etika dan rujukan moral. Seperti yang Ibu sudah laksanakan di sekolah, adakah kasus-kasus seperti dilema etika dan rujukan moral, dan bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bu Deni. Untuk kasus-kasus di sekolah pasti ada. Setiap hari pun pasti ada, di tiap kelas pun pasti ada. Entah itu dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana kami mengidentifikasi itu tergolong ke rujukan moral atau dilema etika? Kami lihat dulu masalah itu melanggar hukum apa tidak. Kalau itu sudah melanggar hukum pasti dipastikan itu adalah rujukan moral. Tapi kalau di sana itu bertentangan dua nilai kebajikan, itu masuk ke dilema etika, seperti itu. Oh begitu ya Ibu. Jadi menurut Ibu itu selama ini bagaimana ya Ibu untuk menemukan kasus-kasus yang termasuk dilema etika, yaitu kebenaran melawan kebenaran atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, dan bagaimana Ibu mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Oh, ini berarti kasus yang fokus ke dilema etika ya Bu ya? Yeah. Oh, kasus dilema etika itu adalah sama-sama benar, dua hal yang sama-sama benar, tapi kita dituntut untuk memutuskan mana yang kita pilih, seperti itu kan ya. Itu biasanya kita mengumpulkan teman-teman dulu, terus kita cari informasi, kita gali siapa yang terlibat di dalamnya, terus dua nilai kebaikan atau kebajikan itu apa, yang bertentangan itu apa, terus kita pikirkan jangka panjangnya nanti bagaimana ketika kita ngambil A, jangka panjangnya bagaimana, kalau kita memutuskan B, jangka panjangnya bagaimana. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak langsung waktu itu, tapi kita pikirkan jangka panjangnya juga. Oh, tidak serta-merta begitu ya? Ya. Dan yang pasti kita harus melibatkan semua pihak agar informasi yang kita dapat itu komplit atau lengkap. Oh, gitu ya. Tidak dari satu sumber saja. Ya, Bu. Menurut Ibu tadi langkah-langkahnya sudah terstruktur ya. Kalau menurut Ibu tadi langkah-langkah prosedur seperti itu tuh sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya ya Bu. Prosedurnya itu sebenarnya langkah-langkah dari awal sampai akhir itu seperti apa Bu? Sebenarnya ada 9 langkah pengambilan keputusan, dari mulai mengenal atau mengidentifikasi dua nilai kebajikan itu yang bertentangan itu apa, yang terlibat itu siapa, terus melakukan uji benar salah, uji benar lawan benar. Setelah itu menggunakan pengambil opsi ketiga itu trilema itu. Terus kita juga harus siap mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita mengambil keputusan, apa yang kita putuskan itu kita harus bertanggung jawab dengan keputusan kita. Iya, yang terakhir harus melakukan refleksi, karena kasus itu pasti nanti akan terulang. Jadi ketika kita sudah melakukan refleksi, oh ternyata ketika kita mengambil keputusan ini, kedepannya ternyata ada efek seperti ini. Jadinya ketika ada masalah yang sama, kasus yang sama, kita lebih cepat mengambil keputusannya. Oh begitu ya Bu, berarti langkah-langkah tersebut sesuai dengan 9 langkah yang sudah menurut Ibu sudah benar ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu tadi selama melaksanakan pengambilan keputusan, langkah-langkah pengambilan keputusan,
langkah yang mana Ibu yang menurut Ibu itu efektif dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya semuanya efektif, tapi kadang ya Bu ya, masalah itu urgent, harus diselesaikan sekarang juga. Ketika kita menggunakan 9 langkah itu terlalu lama kan ya. Yang pasti itu yang sering saya lakukan adalah satu, pasti melibatkan semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk menggali informasi, mengetahui pikiran teman-teman bagaimana pengambilan keputusan, memberikan saran itu penting. Karena ketika kadang kita kalau satu orang satu pikiran itu ada yang terlewatkan kan. Kalau banyak orang yang diajak berpikir itu nanti pasti menemukan jawaban yang sama untuk kebersamaan, itu melibatkan semua. Yang kedua, kita lihat itu juga jangka panjangnya bagaimana, efeknya untuk semua orang itu bagaimana, kita harus melihat itu juga. Gitu ya Bu. Kemudian Bu, selama Ibu mengambil keputusan dengan teman-teman guru, apakah tantangan yang Ibu rasakan dalam proses itu? Yang seperti saya sampaikan tadi, namanya orang ya pasti punya pikiran yang masing-masing, punya pola pikir yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Ini kan yang dimaksud masalah tentang dilema etik. Kebenaran lawan kebenaran, sama-sama benar. Contohnya misalnya kesetiaan lawan kejujuran, ini kan sama-sama benar. Satu pihak, satu teman itu ngotot dengan ini Bu harus jujur, kalau nggak jujur nanti bagaimana. Yang sedangkan yang ini kesetiaan juga bagus juga. Nah, ini untuk menyamakan persepsi ini yang sulit karena beda kepala, beda pikiran. Ternyata seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu, dalam kasus-kasus yang sudah pernah Ibu selesaikan di sekolah ini, apakah Ibu ada jadwal tertentu untuk melaksanakan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, ataukah diselesaikan pada saat itu juga? Tergantung Bu, tergantung kasusnya. Ketika kasus itu urgent, membutuhkan keputusan yang langsung, ya hari itu harus diselesaikan. Tapi kalau kasus itu masih bisa ada waktu untuk berpikir, kami akan berpikir seglobal mungkin, sedalam mungkin, agar ketika kita mengambil keputusan itu tidak ada penyesalan di belakang. Karena kita kan sudah menggunakan prosedur yang tepat, kita sudah berpikir panjang, mendalam, melibatkan semua pihak, seperti itu. Tapi kalau kasusnya itu urgent, segera diselesaikan, ya harus segera diselesaikan hari itu. Berarti tergantung dari beratnya masalah ya Bu. Iya. Kalau begitu. Kemudian Ibu, faktor-faktor apa yang mendukung Ibu dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang telah Ibu selesaikan atau putuskan untuk diambil sebuah keputusan yang bijak? Faktornya seperti apa yang Ibu merasa terbantu sekali? Yang pertama itu pasti dukungan dari semua pihak Bu. Alhamdulillah di sini semua guru itu meskipun berbeda pikiran ya Bu ya, tapi ketika diajak musyawarah Bu itu mereka sudah siap, antusias dengan pemikiran mereka masing-masing. Wali murid juga seperti itu, siswa pun jika ada masalah terkait program sekolah, kita juga melibatkan siswa. Jadi semua pihak itu kita libatkan. Itu adalah dukungan yang kami anggap menguntungkan untuk sekolah, dukungan dari semua pihak. Yang kedua adalah saya termasuk CGP Angkatan 9. Jadi ilmu yang kami dapat dari CGP yang ini tentang pengambilan keputusan itu benar-benar sangat bermanfaat untuk kami terapkan di sekolah. Wah, menarik sekali. Ternyata kepala sekolah kita yaitu Ibu Yunita ini adalah Angkatan 9 dari CGP. Nah, Ibu sebagai pertanyaan pamungkas ini, menurut Ibu pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari hasil kegiatan pengambilan keputusan yang sedang kita bicarakan ini? Dalam pengambilan keputusan kita pilih dulu, ada kasus dilema etik, ada kasus bujukan moral. Ketika kasus itu sudah mengarah ke bujukan moral, kita harus tegas, kita harus memilih yang benar, jangan yang salah, jangan yang melanggar yang hukum. Ketika kita menemui kasus yang dilema etik, kita harus melibatkan semua pihak
kita harus mencari informasi yang komplit sebelum mengambil keputusan, karena ketika kita sudah mengambil keputusan kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil, apapun resikonya, seperti itu. Seperti itu. Wah, menarik sekali Bu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini bersama Ibu tentang pengambilan keputusan, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kehadirannya Ibu untuk sesi wawancara ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada saya menjadi manfaat seterusnya untuk saya. Ya, sama-sama Bu Beni, semoga CGP-nya berjalan dengan lancar dan Amin. sukses. Terima kasih. Saya undur diri Bu. Ibu, saya mau pamit. Saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.